Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam kasih. Kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini di dalam sukacita kita, marilah kita menyatukannya melalui firman Tuhan yang menyapa kita, membantu kita, dan menyertai kita menghadapi segala sesuatu yang ada di hadapan kita. Oleh sebab itu marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang Tuhan berikan sebagai anugerah dalam kehidupan kami. Dan biarlah dalam sukacita anugerah ini boleh kami bersama-sama meminta penyertaan Tuhan melalui firman Tuhan yang boleh menyapa kami. Oleh sebab itu Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami telah siap sedia untuk mendengar. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Ulangan 11 ayatnya yang ke-26. Sekali lagi, Ulangan 11 ayatnya yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Sekali lagi, lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita sama-sama mengetahui bahwa hidup kita diperhadapkan dengan yang namanya suatu pilihan. Dan setiap dalam pilihan-pilihan yang kita putuskan, yang kita ambil, akan mengandung, akan menghadapi yang namanya konsekuensi atas pilihan yang kita ambil. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, firman Tuhan yang kita lihat, yang disapa saat ini dalam pagi hari ini, bagaimana Allah memberikan 2 pilihan kepada umat Israel, di mana mereka akan memasuki yang namanya tanah Kanaan. Dan di mana dalam pilihan itu mereka dipilih untuk dapat memilih antara berkat dan juga kutuk di hadapannya. Berkat yang disampaikan Allah mempunyai suatu konsekuensi, di mana umat Allah atau Israel harus tunduk di dalam perintah dan aturan yang Allah tetapkan. Tetapi bagi yang menerima kutuk, mereka memang diperhadapkan dengan yang namanya kebebasan, akan tetapi akan diperhadapkan dengan yang namanya suatu hukuman kutuk yang mereka terima. Pilihan inilah yang ditawarkan Allah di tengah-tengah kehidupan oleh Allah kepada bangsa Israel ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan. Oleh sebab itu kita sama-sama mengingat apa yang dikatakan Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Pilihan Yosua ini adalah pilihan berkat yang diucapkan, yang diikrarkan oleh Yosua untuk dapat mengingat Allah di tengah-tengah memasuki yang namanya tanah Kanaan. Oleh sebab itu saudara terkasih,
marilah kita dalam firman Tuhan saat ini diingatkan untuk dapat memilih antara berkat, antara sesuatu yang tidak baik, antara yang menjadi sukacita, antara yang menjadi duka cita bagi kita. Dan ingatlah, setiap yang kita pilih mempunyai suatu konsekuensi yang harus kita hadapi. Oleh sebab itu, marilah kita meminta penyertaan Tuhan di dalam roh, agar kita boleh memilih yang terbaik yang menjadi berkat, dan kita dimampukan untuk dapat hidup di dalam perintah dan aturan yang Tuhan berikan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan, di mana kami diberkati Tuhan melalui firman Tuhan saat ini, di mana kami diperhadapkan dalam kehidupan kami pilihan-pilihan yang mungkin menarik bagi kami, tapi bisa berujung kepada kematian kami. Tetapi kami akan memilih Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga walaupun derita, walaupun tantangan, bahkan hal-hal yang membuat kami sedih, kami dimampukan dan kami boleh menyadari bahwa di ujungnya Tuhan memberkati kami, memberikan berkat di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah roh Tuhan yang selalu memampukan kami untuk dapat memilih setiap pilihan-pilihan yang ada dalam kehidupan kami. Amin.